Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tertim Channel. Kali ini saya akan memaparkan rekomendasi atau stainless stick yang bagus dan tahan panas. Di sini saya rekomendasikan stainless yang 500 ampere sampai 800 ampere. Kenapa harus 500 ampere dan 800 ampere? Di sini telah teruji ketahanannya. Saya udah pakai ini sekitar beberapa tahun yang lalu, dan ini udah umurnya untuk ini sendiri umurnya udah nyampe setahun nih. Paling kalau salah-salahnya ini 7 bulan 8 bulan. Nah, di sini dengan kita lihat dengan dari bentuk fisik coraknya dong, ini udah bekas digeret-geret ya. Jadi ini kita bisa lihat goresan-goresan di sini menandakan stainless ini udah lama. Ini mulus karena di sini udah terganjal dengan bulatan ini, jadi tapi gores di sini goresan lama. Jadi bagi teman-teman semua pemula ini cocok untuk pengelasan stick RD maupun LB. LB, RD, stainless ini cocok. Jadi ini sangat tahan panas dan saya rekomendasikan karena ini bukan plastik yang seperti yang lumer. Ini kalau rusak pecah nih, tidak lumer dulu pecah langsung pecah. Jadi ini ketahanannya udah mendekati seperti keramik. Namun ada beberapa stainless panas itu ada penyebabnya, bukan karena stainless ini jelek atau seperti apa, karena di sini ada kabel las. Mungkin kabel las ini terlalu kecil dan yang faktor utamanya adalah di sini kan ada penyambungan antara tembaga dan kabel ini. Usahakan di sini pakai sekun dan dipres dengan kabel dengan kuat, jangan sampai longgar atau jangan sampai tidak kencang, soalnya kalau tidak kencang menimbulkan panas. Jadi penyebab utama stainless rusak adalah karena penyambungan kabel yang tidak kuat atau kurang kencang, karena arus di sini sangat besar untuk mencairkan atau mengelas di sini. Jadi timbullah karena bau di sini tidak kencang, timbullah panas karena loncatan api atau loncatan setrum untuk pengelasan ini sangat kuat, jadi timbullah panas. Nah, itulah penyebab panas suatu stainless. Jadi jika stainless ini harus dingin dan biasa saja, jadi di sini harus sekencang mungkin, bautnya harus kencang, jangan sampai longgar atau bisa gerak-gerak. Dan diutamakan di sini harus pakai sekun tembaga. Kalau kita tidak menggunakan sekun, otomatis ini akan terjadi kelonggaran karena sering bergerak-gerak. Ketika kita melakukan pengelasan, maka ini akan diangkat junjung, naik turun, dan kita digulung, kadang jatuh dan digeret, maka terjadi kelonggaran di sini, maka terjadilah panas. Jadi begitu untuk penyebab stainless itu panas walaupun baru misalkan, itu bukan karena penyebab stainless ini jelek, tapi karena kabel di sini dengan penyambungan dengan stainless ini tidak bagus atau tidak kencang, maka terjadilah panas. Itulah beberapa kondisi atau penyebab stainless ini panas, dan rekomendasi untuk
stainless, usahakan beli yang di atas 500 ampere, minimal 500 ampere. Jadi bisa dipakai dengan stang mesin las MMA 500 ke atas gitu. Karena setrum atau pengelasan 500 ampere ke atas itu membutuhkan stainless yang bagus, maka kita beli yang stainless di atas 500 ampere. Baik, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya. Jadi untuk penyebab, sekali lagi, penyebab stainless terjadi panas walaupun baru ini dikarenakan penyambungan kabel dengan stainless tidak bagus atau tidak kencang, maka terjadi panas. Maka jika kita menginginkan stainless yang normal, maka kita penyambungan kabel di sini harus pakai sekun tembaga, dipres dengan tang pres kabel, karena kalau kita di palu atau di berbagai macam itu kurang bagus, maka dipres dengan tang pres kabel, lalu kita baut ke sini sekencang mungkin. Jadi jangan ragu-ragu untuk memasang di sini, jangan ragu-ragu, dikencengin sekuat tenaga, maka nanti hasilnya ketika kita melakukan pengelasan, walaupun kita pakai kawat las yang 4 mili atau kawat las yang gede, apalagi kawat las yang kecil RD, LB ataupun stainless, tidak akan terjadi panas di sini. Karena kalau kita melakukan pengelasan di sini panas, sangat susah sekali. Sebentar-sebentar kita nyelupin ke air, kadang-kadang seperti itu gitu. Baik, begitulah pengalaman saya untuk memilih stainless yang baik. Sekian dulu, semoga bermanfaat pengalaman saya ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Bye bye, nanti kita bertemu di video berikutnya ya.